Mas Teddy, akademi udah hampir 2 tahun. Agustus kita menginjak usia 2 tahun kan. Hampir 2 tahun lumayan oke. Alhamdulillah perjalanan yang awal-awal kita sempat ragu juga ya Pak Haji, karena siswa yang datang 1, 2 gitu sampai 5, 6, tapi dengan usianya itu berbeda-beda gitu. Jadi dari latihannya juga bingung, karena ada yang 10 tahun, ada yang 14 tahun, bahkan ada yang 17 tahun. Semua usia ada, bingung ya. Bingung, ya. Awal itu ada orang mau menitipkan anaknya ke akademi kita itu, pertimbangannya apa kok? Percaya ya awal-awal, heran juga ya. Ya mungkin saya juga mungkin berpikir waktu dikasih kesempatan sama Pak Haji untuk pegang Liga 3 mungkin Pak Haji ya, yang dalam hati tadi sendiri yang namanya Liga 3 itu berarti harus punya pembinaan, karena yang dilihat ya maaf aja bukannya kita daerah Cimahi itu sebenarnya untuk tim Liga 3, Liga 2 udah punya gitu kan, kayak PSKC Liga 2, Citra Liga 3, Primakon Liga 3, cuman dari segi pembinaannya kurang menonjol gitu. Jadi makanya di situ saya terpicu untuk Academy Award bikin gitu, karena kan Academy Award ini kita punya Liga 3 gitu. Jadi jika bakal pemain nantinya bisa masuk di Liga 3 Eko Jaya. Pada saat orang tua itu mau daftar, itu tanya nggak, ini pelatihnya dari mana, pengalamannya apa, yang nanya gitu nggak dulu? Ada Pak Haji, mungkin yang terbawa ininya mungkin ya berlisensi lah, karena udah sekolah. Itu jadi nilai jual juga, karena emang dianjurkan sekarang akademi ataupun SSB itu harus berlisensi. Itu jadi ada aturan seperti itu. Ada aturan seperti itu biar masa pembinaannya itu terarah gitu, buat semua siswa di akademi ataupun SSB. Itu Pak Haji. Dulu biasanya orang yang ngelatih di SSB atau akademi itu kan biasanya pernah ngelatih magang di SSB lain ya. Kos tadi kan belum pernah. Saya belum pernah Pak Haji. Belum pernah. Saya megang tim sama bikin SSB. Beda kan, beda. Liga 3 pemain udah jadi, ini kan melatih dari pemain belum bisa gitu kan. Itu metodenya pada saat awal ngelatih anak-anak itu Pak anak itu SSB ya, jadi tahu lah garis besarnya ya. Garis besarnya betul. Suka duka kalau ngelatih anak-anak yang belum bisa itu gimana suka dukanya? Kalau suka duka, saya lebih tertantang untuk menerima siswa yang belum bisa sama sekali Pak Haji, yang nol, karena enak mengarahkannya. Jadi kita cenderung si anak itu juga paham ke pelatih. Karena di Cimahi juga banyak SSB yang lain, mungkin ada yang pindahan. Nah mungkin konsep cara ngelatih beda, itu juga ke pemain kita harus bisa memberikan arahan pelan-pelan gitu, karena setiap pelatih mungkin beda cara melatih caranya ke anak-anaknya gitu. Misalkan kayak saya ingin pemain itu bermain seperti ABCD, mungkin kalau di pelatih yang lain gitu. Makanya saya pelan-pelan ke anak-anak, ini Eko Jaya, jadi kalian harus bisa menyesuaikan apa keinginan pelatih dari Eko Jaya, main seperti apa, terlatih seperti apa, nah, itu harus kalian jalankan. Itu jadi dan itu tidak keluar dari garis sekolah sebenarnya, itu hal yang justru cuma mengembangkan aja gitu Pak Haji. Menambahkan, karena mungkin di SSB yang lain yang tadi dilihat bukannya nggak ada, cuman kurang lengkap ke anak mengarahkannya gitu. Saat kita dulu seleksi Liga 3 lihat fisik bagus-bagus, cuman nendangnya kurang bagus. Pengalaman itu. Saat ini usia kita kan semua ada ya, yang 17, 15, 13, yang SSB. Gimana? Nendangnya udah pada bagus belum? Kalau sebenarnya sih sepak bola itu nendang, nomor 1 itu nendang tadi, karena emang football namanya kan football, sepak bola kan bola itu kan gitu. Jadi di Academy Award ini kita ada mungkin
ada siswa baru-baru yang masuk ke akademi mungkin kok latihannya seperti ini gitu. Saya jelaskan bahwa ini latihan sesuai kebutuhan seorang pemain karena si pemain itu untuk melakukan tendangan bebas, jarak jauh ataupun long pass ataupun kick ball ataupun passing itu bukan suatu beban buat mereka gitu ya. Karena itu kalau pemain bisa melakukan hal-hal seperti itu, saya yakin pemain itu akan hebat. Nah, di situ kita latihannya kembali ada yang dari nol, kita latihan juggling dulu, di refresh lah. Kalau kita masuk ke airport, saya refresh dulu anak-anak, dilihatin jugglingnya, passingnya, long passnya, kekurangan anak itu kelihatan nanti. Karena bermain bola itu nggak harus dari kaki ke kaki. Di saat kita kalah mungkin kalau saya pribadi sebagai pelatih, kalau kalah pinginnya bola itu cepat ke depan. Gimana caranya ya berarti harus ada bola-bola direct ke depan ataupun long passing. Sulit nggak mengarahkan yang belum bisa tendang bisa sampai dia ya power tendangnya itu bagus. Biasanya itu di usia berapa sih idealnya? Yang ada sekarang itu di usia 2010, 12 tahun, 11 tahun mungkin sekarang udah mengarahkan dan walaupun lapang kecil 7 lawan 7 itu anak-anak udah bisa nyampe lah setengah lapang gitu. Terus di usia 13-15 itu anak-anak udah mulai nyaman karena kita ada latihan long pass berhadapan 1 lawan 1 itu minimal setengah jam, yang bisa sama yang bisa, yang belum sama yang belum, sampai jenuh sama anak-anak. Sampai bisa, nanti sampai ketahuan sebenarnya anak-anak itu bukan nggak bisa nendang, cuma teknik nendangnya aja kadang-kadang posisi. Jadi kalau teknik kurang tepat, keras juga nggak bisa jauh ya? Nggak bisa jauh lagi. Terus ada juga kan dengan kita diukur untuk pemain bola, kadang-kadang pelatih ini kakinya bagus nih, betisnya gede gitu kan, tapi nendangnya kok pelan. Nah itu bukan teknik, bukan faktor dari tenaga kaki, cuma dari teknik menendangnya aja. Orang tua siswa banyak yang ya suka bola, mungkin pelatih juga ada nggak yang ngasih masukan, oh harusnya ngelatih gini gitu, ada gitu? Sejauh ini alhamdulillah belum ada, cuman ngasih masukan paling nanya ngobrol. Karena kebetulan di akademi ini siswa saya sendiri mungkin kebetulan ada bapaknya yang pelatih juga Pak Haji, yang privat di luar sana ada beberapa pelatih yang mungkin bahkan ada yang lisensi D juga, tapi kenapa mereka mau menitipkan di akademi airport? Yang jelas mungkin satu manajemen bagus, cara berlatih mungkin awal-awal mungkin karena dia juga pelatih, saya pelatih mungkin ada perbedaan. Jadi begitu dia melihat dan sejauh ini begitu dipertandingkan ataupun ada uji coba dan menganalisa pertandingan, mungkin orang tua yang bapak pelatih itu, oh Ebon karakter mainnya seperti ini, dan mereka langsung paham Pak. Jadi mungkin orang tua juga awalnya kok latihannya seperti ini, kok latihannya nendang kayak usia 15-17 aja, saya mah suka latihan nendang Pak Haji, bahkan Liga 3 juga mengasah sebenarnya, diasah. Ya kayak pisau aja lah, kalau disimpan terus nggak bakalan ini sama anak-anak juga. Kalau sama akademi biasa saling intip nggak? Oh kalau akademi ini pola latihannya seperti ini, ada nggak yang lain melihat kita atau pas tadi lihat pola latihan dari tim lain, suka nggak ngintip? Kan sebagai pembanding mungkin. Ada Pak Haji, karena mungkin dari SSB lain juga, dari akademi lain juga, tetap kita kan paduannya dari Piranesia, mungkin dari sekolah lisensi mungkin ya, pasti cara ngelatihnya ada itu dari sentuhan pertama bola, dari passing bola itu pasti di buku itu ada gitu kasarnya. Cuman saya di situ harus ada beda karena prinsip saya kalau misalkan kita satu kelas 10 orang dengan materi belajar cara melatih seperti itu. Nah nanti adapun kita begitu pegang tim beda-beda nih pelatih, dengan pertandingan harus kita ketemu sama temen dengan strategi yang sama, itu kan nggak kelihatannya indah. Tapi kalau kita punya strategi sama malah asik. Nah kita kan punya modifikasi sendiri. Jadi ada beberapa pelatih juga yang mungkin ya contoh kayak Coach Robin Darwis mungkin ya dari Indonesia itu kan dipakaikan Piranesia dengan formasi 4-3-3, tapi Pak Robi tetap 4-2-2 yang dipakai karena mungkin dia nyamannya seperti itu. Jadi kalau sekolah itu Indonesia Piranesia itu harusnya 4-3-3 untuk tahap belajar.
belajar. Sebenarnya sistem apapun orientasinya bisa mencetak gol sebenarnya. Betul. Itu kan hanya proses. Proses bisa beda kan. Beda, nah itu. Yang penting hasil mungkin. Betul, hasil, karena ya itu betul Pak Haji. Karena sepak bola itu kan anak kecil aja yang nggak pernah SSB mungkin yang polos lah dari kampung ke kampung bikin gawang dari kaleng susu, mungkin tujuannya kan menyerang. Itu tanpa arahan seorang pelatih. Insting dari bermain bola itu bahwa mencetakkan gol. Gitu. Makanya ya di akademi di SSB kita juga sama mengarahkan bola cepat ke depan, menguasai bola selama mungkin, menguatkan pegangan bola biar dari lawan kita jangan cepat hilang, terus merebut bola di saat kita kehilangan bola. Dan begitu dapat bola, cepat bola itu arahkan ke depan. Karena tujuan sepak bola itu kan menyerang ya. Menyerang. Dalam rentang waktu hampir 2 tahun ikut berapa kompetisi atau turnamen, ini gimana hasilnya nih? ya namanya juga proses Pak Haji ya. Awal-awal kita sempat ikut turnamen di berbagai IO ya. Turnamen ada yang enggak resmi lah, ada IO dari misalkan di Cimahi, di Bandung, usia 10, usia 15 kita ikut. Ya namanya kita akademi baru, kita sempat kalah 11-0. Ingat dulu di Cicalengka. Waktu di Cicalengka itu kita baru ikut turnamen, dengan mungkin dari segi pemain juga saya sampai kaget, ada yang pemain kita dibully sampai terbangnya itu keluar lapangan, sampai kaget itu patah apa enggak gitu, karena itu pengalaman mungkin. Tapi alhamdulillah sekarang seiring waktu berjalan kita konsisten latihan, karena pemain hebat itu bukan main di 1-2 klub, tetapi bermain di satu klub dengan latihan rutin, dengan komunikasi, insya Allah tim itu akan bagus. Rata-rata akademi atau SSB itu biasanya kan dikelola atau dilatih oleh mantan pemain Liga 1 biasanya ya. Ada banyak itu biasanya. Ada figur pemain Liga itu daya tarik. Gitu. Selama ini setelah bertemu dengan tim-tim yang dilatih oleh para mantan pemain Liga 1, gimana sih ya? Bisa merepotkan nggak gimana? Ya mungkin kita kadang saya juga sempat kaget ya, sepak bola gitu kan. Sepak bola itu cenderung dengan pelatih hebat gitu kan Haji. Mantan pemain Liga lah minimal ya. Kalau kita mendengar itu pelatihnya mantan pemain, itu pelatihnya sukses seperti ini. Tapi saya rasa untuk kasta sekarang itu sepak bola itu pelatih itu bukan jaminan untuk membawa tim itu. Nama besar mungkin. Ya, nama besar itu bukan jaminan untuk membawa tim itu juara. Karena untuk membawa tim itu juara ataupun itu membutuhkan satu mungkin materi pemain, kedua komunikasi pemain, ketiganya mungkin manajemen yang sehat. Itu yang akan menjadikan klub-klub bisa maju lagi. Bahkan di akademi juga, kalau seandainya kita tidak mencari uang di situ, bukannya mencari uang dalam artian meminta ke orang tua, tidak. Cuman kalau kita pengelolaannya hanya selalu mengandalkan dari orang tua, itu kemungkinan tidak efektif buat klub. Banyaklah pelatih-pelatih yang cenderung, saya yakin ini banyak pelatih-pelatih yang bingung, ada pemain yang menurut si pelatih itu jelek tapi harus main karena terbentur apa? Ya bayar lah ya. Bayar itu pelatih. Jadi bukan kualitas si pemain itu sendiri yang ditonjolkan untuk di turnamen, karena merasa nggak enak karena itu ikut bayar. Background Coach Teddy Bobotoh, Ketua Viking Cimahi. Sempet dulu Pak. Ya, Bobotoh lah, Bobotoh Persib. Saat ini tim-tim akademi banyak lah yang dilatih oleh pemain Persib, yang mungkin notabene dulu adalah idola Coach Teddy kan? Idola saya itu. Ya, karena Bobotoh ya idolanya ya pemain Persib otomatis kan. Dan bertemu saat ini sama-sama jadi pelatih, ternyata timnya tim yang dikelola Coach Teddy itu bisa unggul, itu berasa gimana? Ya, mungkin ada rasa senang ya, ada itu Pak Haji, karena nggak nyangka juga mungkin dari liga kemarin, mungkin dari 1
segi pelatih mungkin saya itu hanya sebatas lisensi C lawan R2W kemarin mungkin Pak Mustika Hadi ya. Pak Mustika Hadi itu kan dia pelatih senior di Bandung, dia pelatih hebat gitu kan. Tapi dalam sepak bola di Liga 3 kemarin mungkin materi pemain saya yang lebih bagus, makanya saya bisa menang untuk mengalahkan Pak Mustika Hadi. Itu yang kedua mungkin sempat sama coach sama Imral juga, tapi kebetulan kalau sama Persikabar Ebot selalu kalah. Nah, Pak Imral bagus gitu kan. Ada beberapa pemain-pemain yang sempat saya idolakan dulu waktu Bobato, kayak Boy Jati yang di Uni, Haji Nurpijal yang sekarang mungkin di Sukabumi gitu kan. Terus ada Pak Suwita Patah yang di Citra gitu. Oh, Citra Sama PSKC sama Coach Nurjati mungkin. Itu pelatih-pelatih yang dulu pemain yang saya wah bagus nih. Iyalah, Boboto mengidolakan pemain Persib itu, iyalah. Sekarang ketemu dalam posisi yang Sama, jadi pelatih imbang gitu Pak Haji. Kan sering unggul. Kunci dari tim itu bisa unggul, bisa memenangkan sebuah pertandingan menurut Coach Teddy apa? Satu mungkin materi pemain dulu lah Pak Haji. Karena materi pemain bagus. Pertama materi pemain, karena kalau materi pemain kita bagus, kita sebagai pelatih, apalagi saya mungkin Jongjon lah ya. Di latihan ini siapa sih saya? Kadang ada pemain yang saat senjata pelatih gitu kan. Tapi ya itu sebagai pelatih kita harus bisa mendekat ke pemain. Sosialisasinya ke pemain seperti apa? Kalian itu pemain hebat. Jadi kalau latihan umumnya sama aja, passing, positioning, apa itu sama-sama aja di mana-mana juga. Cuman yang sulit bagi pelatih itu mendekatkan antara pelatih sama pemain. Jangan ada gengsi gitu kan. Ada ikatan emosional lah. Jadi bisa ngomong menjadi bapak. Gitu. Jadi kita sama pemain itu nggak ada batasan. Itu yang menurut Teddy bisa maksimal untuk sebuah tim. Kalau seandainya ada aja kan anak yang main itu sulit diarahkan, itu kuncinya gimana biar si anak itu bisa diarahkan? Karena biasanya pemain cerdas bintang itu biasanya cenderung bandel. Betul. Itu caranya mengatasinya gimana, Bos? Karena cara mengatasinya mungkin sifat bapak itu beda-beda. Ada yang diomongin di depan sama teman-temannya itu, ada yang terima, kadang ada yang sendiri. Jadi saya panggil pemain di ruangan, saya ngobrol berdua, nggak ada yang tahu. Itu sangat efisien ke pemain, jadi ada rasa si pemain itu dihargai, Pak. Ada perhatian khusus untuk si pemain itu. Kalau seandainya di banyak temannya atau nggak ngikutin instruksi, dia pemain bagus, dia merasa hebat mungkin, karena tapi dia tidak mengikuti instruksi pelatih. Nah, gimana caranya ya? Mungkin saya ngobrol dari hati ke hati, saya panggil berdua di ruangan ngobrol, menyampaikan, yuk kita ini bukan egois antara pelatih sama pemain, tapi ini membawa sebuah tim. Gimana caranya supaya tim ini bagus? Nah di situ baru si anak itu merasa dihargai. Di situ baru bisa nurut lah ya. Bisa nurut. Nah pemain terkadang di situ enak mainnya. Dan itu poin yang sangat bagus untuk pendekatan khusus ya. Pendekatan khusus. Terus motivasi mungkin untuk pemain. Sebagai pelatih, target atau impian apa dalam memegang akademi ini? Target impian apa? Kalau target saya pribadi mungkin dengan banyaknya kacamata saya mungkin ya, karena pelatih itu beda-beda menilai pemainnya. Kalau kacamata saya di Akademi Epon ini banyak pemain-pemain yang menurut saya punya talenta Haji. Cuma nanti ya, dan kami dari manajemen juga harus bisa pintar mencari relasi untuk mengorbitkan si pemain itu sendiri. Cita-cita mungkin ya ada mau di pro elite atau usia 16, 17, atau 18 ya, hati kecil mudah-mudahan ada lahir lah untuk pemain timnas Indonesia di Akademi Epon ini. Jadi impian akan muncul pemain timnas dari Akademi Epon Jaya. Insya Allah bisa tercapai. Yakin Insya Allah Pak. Karena ini untuk menjadi pemain timnas itu kan harus ada kualifikasi. Betul. Semua kan skill. Betul. Iya, fisik, iya, teknik, pemahaman tentang sepak bola si anak itu kan harus karena bukan hanya skill saja, dia kan harus pinter lah
pintar ambil posisi, pintar passing. Kalau saat ini usia 17 itu rata-rata yang bukan hanya bisa nendang, yang IQ-nya bagus itu ada berapa? Karena pemain yang gelandang itu kan dituntut bukan hanya skillnya bagus, tapi kan IQ-nya harus bagus karena dia harus dirijennya dari situ. Iya, itu udah pada bagus belum? Di usia 17 mungkin selama saya pegang hampir 2 tahun udah kelihatan Baji. Dan kemarin juga sempat kita ada dari tim Bogor mungkin ya, untuk meminjam anak ini untuk ikut turnamen interan Rans Raffi Ahmad untuk Liga 1, karena mungkin Rans sendiri butuh pemain pro elit usia 16-18 karena tim baru mungkin dia menyeleksi antara Tangerang, Bogor sama Cikarang. Nah kebetulan dari tim Bogor yang waktu kita bertanding di Piala Suratin meminjam pemain kita 2 orang untuk ikut. Ya mudah-mudahan kita ada kerjasama bagus dan bisa dari akademi ini bisa kepanggil untuk bermain di Rans Pro Elite usia 18. Pemain bagus menurut Coach Teddy kualifikasinya seperti apa sih? Biar anak didik nanti siswa nonton ini biar tahu kualifikasi pemain bagus seperti apa sih menurut versi Coach Teddy? Kalau menurut saya pemain bagus itu bukan hanya dari skill aja ya, karena sekarang itu kalau pemain mungkin kalau kalian menjadi pemain bola itu setidaknya skill bukan jaminan untuk menjadi pemain hebat, apalagi sekarang itu bukan hanya skill lah. Bukan hanya skill, apalagi sekarang itu attitude. Cara kalian menghargai seorang pelatih, cara kalian menghargai seorang ofisial, karena kalau kalian tidak mempunyai seperti itu, walaupun kalian main bagus, pelatih pasti mencadangkan pemain itu. Karena attitude itu nomor 1 Pak. Nah di akademi ini alhamdulillah saya sering itu non teknis. Kalau masalah teknis itu non teknis. Teknisnya mungkin dari kalau teknik bermain sama aja, cuman yang saya lebih senang itu visi bermain Pak. Jadi si anak itu harus punya visi bermain yang bagus, karena sebagus apapun anak itu misalkan kontrol bolanya bagus, passingnya bagus, tapi kalau visi mainnya jelek tetap nggak bisa mengendalikan permainan. Kalau menurut saya visi sama kan karena kan gini, sepak bola itu menyerang, Betul. biar merepotkan, mendapatkan peluang. Kalau menurut saya pemain yang cerdas, yang visi adalah yang passingnya itu merepotkan. Betul. Itu menurut saya. Sebagus apapun skill, ya fisik, kalau dia tidak bisa mengumpan yang merepotkan lawan, itu bukan pemain bagus, bukan pemain cerdas. Betul. Karena kalau mencetak gol itu mudah kalau dia dapat peluang. Iya, Dapat peluang kalau dapat passing yang bagus kan? Iya. Iya, menurut saya itu mungkin ya. Setuju Pak Haji, karena emang di sepak bola itu banyak kita lihat di tim-tim ataupun negara lain, kita mendominasi pertandingan itu belum tentu bisa memenangkan pertandingan, karena mungkin selama mendominasinya pertandingan itu Passingnya nggak merepotkan. passingnya tidak merepotkan dan sedikit peluang mungkin. Tapi beda sama yang ball posisinya sedikit, tetapi begitu dia dapat bola satu peluang Passingnya merepotkan langsung kan langsung bisa ke kotak penalti ya. Penalti. Iya. Cukup Mas Edi, terima kasih bincang-bincangnya. Demikian Sobat Kongres, semoga obrolan ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa.